Tabe, Merimba Kareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita teraktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Operasi Pasar Murah diserbu warga Kota Palu. Bawaslu Kota Palu membuka posko kawal hak pilih menjelang pemilu kada. Festival Tampo Lore kembali digelar di situs Pokekea, Kabupaten Poso. Momen hari ulang tahun ke-78 Bayangkara di Kota Palu juga dimeriahkan dengan operasi pasar murah Senin pagi. Hadirnya stand-stand komoditas yang dijual subsidi dan harga miring yang digelar di lapangan Pogombo kantor Gubernur Sulawesi Tengah ini diserbu warga. Sejak pagi warga rela mengantri untuk mendapatkan berbagai komoditas murah untuk mengisi kebutuhan rumah tangganya, khususnya untuk komoditas beras, minyak, dan juga gula pasir yang saat ini tengah melonjak di pasaran. Pada operasi pasar murah momen hari ulang tahun Bayangkara ini, beras 5 kg dijual seharga Rp65.000 dengan maksimal per orang hingga 5 karung. Minyak goreng kita dibanderol dengan harga Rp13.000 ukuran 1 liter dan bisa membeli per orang hingga 4 liter. Sementara gula pasir dihargai Rp16.000 untuk 1 kilogramnya dengan maksimal 2 bungkus per orang. Warga mengaku terbantu dengan hadirnya pasar murah tersebut. Lia, salah satu warga menyebut setelah mendapatkan info soal pasar murah, dirinya langsung bergegas untuk tak melewatkan kesempatan ini. Oh, sangat membantu masyarakat, beda jauh lah sama di pasaran. Jadi sangat membantu masyarakat, apalagi perekonomian rendah. Kalau kita ini mau belanja apa saja? Saya mau beli beras, gula, sama minyak. Kapolda Sulawesi Tengah Inspektur Jenderal Polisi Agus Nugroho menyebut pasar murah juga menjadi wujud pengayoman polisi kepada masyarakat. Selain membantu menekan inflasi dan memenuhi kebutuhan warga, pasar murah juga melibatkan para pelaku UMKM untuk menghidupkan sektor ekonomi. Yang kita lakukan tadi, ini pun dalam rangka memberikan kontribusi positif kita membangun kedekatan kita yang tinggi dengan masyarakat, sekaligus ikut berkontribusi meringankan beban masyarakat yang kebetulan nasibnya mungkin kurang baik. Ya. Dan sekaligus kita support masyarakat yang saat ini sudah mulai menggeliat di bidang perekonomian. Ya, jadi UMKM yang kecil-kecil ini kita bina, kita support, kita dorong sehingga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan. Bukan hanya beras, minyak, dan gula pasir saja, pasar murah juga menghadirkan berbagai macam kebutuhan pokok lainnya. Ada juga gas LPG 3 kg yang dijual dengan harga eceran tertinggi. Operasi pasar murah juga digelar di Jalan Balai Kota, tepatnya di samping kantor Wali Kota Palu. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Menjelang pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu membuka posko kawal hak pilih. Posko kawal hak pilih ini sudah dibuka sejak 31 Mei dan akan terus berlangsung hingga 23 September 2024 mendatang. Posko kawal hak pilih ini dibuka selama masa pemutakhiran data pemilih pada pemilihan serentak 2024 ini. Ada 8 posko dibuka di seluruh kecamatan sekota Palu, di antaranya Kecamatan Palu Timur, Mantikolore, Taweli, Palu Utara, Ulujadi, Tatanga, Palu Barat, dan Palu Selatan. Selain sebagai bentuk pengawasan terhadap proses pemilu kada, posko ini juga dibuka untuk menjamin hak pilih bagi setiap warga khususnya di Kota Palu. Tentu ada beberapa hal yang menjadi fokus kami adalah memastikan warga yang telah memenuhi syarat ini untuk Kota Palu terdaftar nantinya di DPT. Ya. Kemudian kedua, apabila mungkin ya dalam pelaksanaan coblos ini ada yang terlewatkan, itu mereka bisa menyampaikan melaporkan kepada teman-teman Panwascam melalui posko hak pilih ini, kawal hak pilih, ya untuk nantinya kami sampaikan kepada KPU agar nanti mereka disampaikan. Karena memang tidak bisa kita pungkiri dalam
pelaksanaan coklit ini masih banyak hal-hal yang didapatkan di masyarakat, seperti misalnya ada masyarakat yang tinggal di satu wilayah tetapi identitas kependudukannya itu berbeda dengan fakta yang mereka miliki, sehingga ini yang dilakukan semua masukan kepada KPU Kota Palu agar nantinya bisa tertib dalam hal menyusun daftar pemilih sementara ini menuju DPT begitu. Diketahui saat ini tahapan pilkada telah memasuki tahapan pemutakhiran data pemilih. Sebelumnya Badan Pengawas Pemilu Kota Palu juga telah melantik badan ad hoc baik panitia pengawas kecamatan alias Panwascam hingga pengawas kelurahan desa atau PKD untuk mendukung fungsi pengawasan dalam pemilihan kepala daerah yang bakal digelar pada November mendatang. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Sulawesi Tengah memiliki ribuan situs megalitik. Salah satunya di situs Pokekea yang terletak di Desa Hanggira, Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso. Di lokasi ini terdapat ratusan situs dengan beberapa jenis. Dari hasil penelitian, ratusan situs ini menandakan peradaban ribuan tahun manusia di Lembah Lore. Situs ini pun menarik wisatawan dan peneliti. Di lokasi ini terdapat megalit dalam bentuk arca, batu dakon, dan beberapa jenis lainnya. Juru pelihara situs Pokekea, Sunardi, mengatakan situs di Pokekea ini diperkirakan berusia 3.000 tahun. Situs megalit Pokekea ini untuk akhir-akhir ini memang cukup meningkat ya. Dari sejak dicanangkannya 1.000 megalit, Sulawesi Tengah menjadi 1.000 megalit. Apalagi ditambah lagi dengan adanya event-event besar seperti ini, kunjungan itu semakin membludak ya. Dan kemudian baik kunjungan domestik maupun kunjungan mancanegara. Selain di Desa Hanggira, masih ada situs Tadulako di Desa Bariri. Beberapa situs juga tersebar di beberapa titik di Lembah Lore. Kalau menurut saya sebagai pengunjung yang kadang datang kadang tidak, ini bagus untuk dipelihara dan dikembangkan karena situs ini sangat banyak sejarahnya dan situs ini juga sangat bagus dan sangat indah. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama ketika kita datang berkunjung ke situs ini, jangan lupa bahwa ini adalah peninggalan nenek moyang kita. Jadi kita harus menjaga dan melestarikan. Kalau menurut saya wisata objek ini sangat baik, sangat bagus untuk datang dikunjungi karena tempat wisata ini belum banyak diketahui masyarakat. Jadi jika pengunjung datang bisa saling menginformasikan tentang wisata di tempat ini. Situs megalitik yang unik dan memiliki nilai historis tinggi tentunya harus tetap dijaga kelestariannya karena merupakan warisan leluhur dan menjadi bukti perkembangan peradaban masa itu. Julianus Kay melaporkan dari Kabupaten Poso.